Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan saya menyampaikan hasil koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai fasilitator saya adalah Ibu Riri Asril Putri MPD, sebagai pengajar praktik Ibu Susanti SPDGR. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama tentang disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa disiplin itu berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan berdasarkan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang ideal itu adalah bertindak sebagai manajer, yaitu guru bersama murid melakukan diskusi, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan keberhasilan bagi dirinya sendiri. Yang keempat tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dengan nilai dan peran guru penggerak, serta dengan visi guru penggerak adalah yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki HD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Yang kedua, hubungan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Budaya positif juga akan terwujud dengan adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki HD untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian refleksi. Pertanyaan untuk refleksi ini, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri sendiri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada seluruh rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang 5 posisi kontrol pada guru, di mana 2 posisi kontrol yang terdiri dari penghukum dan pembuat rasa bersalah adalah posisi kontrol yang seringkali dilakukan di sekolah. Ternyata hal ini sangat berdampak tidak baik bagi perkembangan murid. Yang tujuannya pertama untuk mendisiplinkan murid ternyata memiliki dampak negatif jangka panjang bagi murid dan tidak baik dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, juga sebagai teman, tidaklah baik. Dan sebaiknya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Saya menangani murid yang sering datang terlambat. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah mulai munculnya saya rasa munculnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Hal yang harus diperbaiki adalah setiap guru harus bisa sebagai manajer dalam menangani setiap permasalahan murid di kelas ataupun di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari model ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apakah ada perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, terus terang posisi kontrol saya sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Juga kadang-kadang saya juga bertindak sebagai posisi sebagai teman. Perasaan saya saat itu saya merasa tidak nyaman dan diliputi rasa bersalah kepada murid. Karena saya harus bersikap kasar, membuat mereka merasa bersalah dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Dan perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik antara guru dan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menangani masalah siswa, namun hanya menggunakan salah satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pernyataan, misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa berbuat demikian. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang penting menurut Anda untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah saja, namun juga menjadi pembiasaan di rumah dan di lingkungan di mana dia tinggal. Sehingga terjadi kerjasama antara sekolah dengan orang tua untuk menerapkan budaya positif bagi anak agar anak menjadi lebih baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.